Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap remaja Masjid Al-Jihad, sebelah kanan saya masih remaja, sebelah kiri saya masih remaja, anak muda semua, terutama yang di depan, ketua, wakil, dan segenap pengurus remaja Masjid Al-Jihad, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul untuk perdana, untuk edisi pertama kali membuka pengajian bulanan kita, yaitu ngaji kitab Safinatul Najah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah dan Allah bimbing kita untuk bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kitab Safinatul Najah. Safinatul Najah itu artinya perahu keselamatan. Kalau disebut dengan Safinatul Najah, ada haknya, perahu kesuksesan. Emang kadang-kadang ada yang menyebut Safinatul Najah. Najah itu sama kayak pondoknya Ustaz Yasin, Darun Najah. Itu pakai hak. Tapi di sini yang ada di kitab silahkan dilihat, itu Safinatul Najah. Jadi tanpa huruf H. An-Najah itu sendiri artinya keselamatan. Safinatul Najah artinya perahu keselamatan. Kalau ada banjir, ada musibah, kalau ada huru hara, maka insya Allah dengan memegang teguh materi-materi atau ilmu-ilmu yang ada dalam kitab Safinatul Najah, insya Allah selamat. Kitab Safinatul Najah ini sebelum saya baca, saya sedikit cerita tentang pengarang. Dikarang oleh seorang alim namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami lahir di Hadramaut, Yaman. Nah, kemudian beliau juga semacam penasehat. Beliau juga semacam penasehat politik dan militer, sehingga bepergian juga selain di Hadramaut, tapi bepergian juga ke beberapa daerah. Pernah juga ke India, pernah juga ke Singapura, sampailah di Indonesia, di Betawi. Saya Salim bin Sumair. Siapa bang? Salim bin Sumair. Saya Salim bin Sumair ini wafat tahun 1851 Hijriah. 1851 Hijriah. Maaf, 1851 Masehi. Beliau wafat tahun 1851. Jadi ya memang sudah era agak kesini. Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i jauh. Jangankan dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dibandingkan dengan pengarang-pengarang kitab lain seperti kitab yang kita kenal misalnya Fathul Mu'in, itu jauh ya, kira-kira 2 abad sebelumnya, masih jauh. Jadi memang udah era mutaakhirin atau udah era modern. Maka tadi saya bilang beliau ini juga penasihat politik dan juga penasihat militer, sehingga perginya juga diongkosin. Ya orang namanya tugas kayak Ustaz Muhammad kalau pergi mana-mana kan ongkos lain, gaji lain. Saya mah tahu aja itu, asal ada pajaknya aja. Jadi tugas luar sama gaji pokok lain. Beliau juga begitu, kurang lebihnya beliau dijadikan sebagai penasehat sehingga sampailah di Betawi. Di Betawi beliau wafat. Syekh Salim bin Sumair wafat di Betawi. Kawan saya ada yang pernah, dia tidak meneliti tapi obrolan santai aja, ada yang mengatakan makam beliau ya di kawasan Tanah Abang. Tapi itu belum valid juga, belum ada yang meneliti lebih lanjut atau lebih serius. Tapi memang wafatnya di Betawi. Dari berbagai macam penjelasan kitab Safinatul Najah, namanya syarah. Syarah itu komentar
Komentar tentang kitab Safinatun Najah yang tipis ini, yang saya kenal ada 1, 2, 3, ada 3 salah Safinatun Najah. Antara lain Kasyifatus Saja, kemudian Ghayatul Muna. Ini semua penjelasan dari Safinah. Beliau ini para syarih atau komentator dari kitab Safinatun Najah ini sepakat bahwa beliau memang wafatnya di Betawi, di tanah Jakarta. Oleh karenanya kitab Safinah ini sangat terkenal karena memang pegangan orang Betawi dulu, dan sudah pakai bahasa Arab. Sudah pakai bahasa Arab karena eranya memang sudah era tahun 1800-an. Di Betawi dulu, Bapak Ibu, abang-abang sekalian, di Betawi dulu tahun 1800-an mah udah banyak orang bisa bahasa Arab. Udah banyak. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin masih pakai bahasa Melayu, perubunan Melayu itu tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sudah tahun 1800-an ini sudah banyak yang pakai bahasa Arab. Makanya saya Salim menulis dengan bahasa Arab. Kitabnya namanya Safinatun Najah, yang artinya tadi perahu apa? Keselamatan. Perahu keselamatan. Kitab Safinatun Najah ini kitab fikih paling ringkas, dimulai dari akidah atau pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian berakhir pada sholat. Jadi cuma sampai itu doang, cuma sampai sholat. Jadi mulai dari bab pertama itu tentang toharoh, segala macam syarat-syarat bersuci, baik bersuci dengan air maupun dengan batu, membersihkan hadas, membersihkan najis. Ini bagian paling awal dari kitab. Setelah bagian akidah, nanti selesai di bab sholat, udah sampai bab sholat. Nah, kemudian bagaimana dengan bab puasa? Bab puasa disempurnakan oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten menyempurnakan kitab Safinatun Najah. Ini biasa terjadi pada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu yang menganggap bahwa ini karangan bagus, ini karya bagus, maka kemudian dilanjutkan oleh ulama setelahnya. Syekh Nawawi Banten ini kemudian melanjutkan Safinatun Najah masih dengan nama yang sama dan tidak diubah, ditambahkan bab puasa oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi kalau abang-abang lihat di situ, bapak dan ibu lihat di situ yang sudah pegang kitab, babnya di situ ya sampai bab puasa. Lihat bab terakhirnya. Betul nggak sampai bab puasa, Pak? Zakat ada nggak? Nggak ada, belum ada zakat. Ya, karena anak muda semua yang ngaji, buru-buru bayar zakat, orang mustahil mulu ya. Nerima kan masih nerima kan jajannya. Ntar kalau udah punya penghasilan jadi muzaki, belajarlah zakat. Cuma sampai puasa, itu pun puasa ditambahkan oleh Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten selain menambahkan kemudian juga mensyarahkan atau menjelaskan kitab Safinatun Najah. Nah ini ada empat berarti ada 4 bahasan pokok. Yang pertama tentang akidah, kemudian yang kedua tentang sholat 3, yang ketiga tentang puasa. Hanya sampai situ saja kita Safinatun Najah. Sangat ringkas. Namun meskipun ringkas, barokahnya keikhlasan dari pengarang ini kitab dibaca oleh banyak orang. Bahkan ulama-ulama Yaman, ulama-ulama yang ada di Mesir, ya belajar pertamanya belajar Safinah dulu. Nanti setelah itu baru naik ke tingkat yang berikutnya. Ini namanya barokah dari pengarang ikhlas. Karena keikhlasan pengarang ini, banyak cerita-cerita tentang pengarang yang dia sebelum mengarang kitab, menyusun kitab ini kemudian memohon kepada Allah supaya diberikan keikhlasan dan supaya karangannya manfaat meskipun cuma sedikit atau cuma tipis. Ada namanya Imam Sun Haji, ngarang Jurmiyah. Saudara, Jurmiyah itu kitab nahwu paling dasar atau paling tipis banget Jurmiyah. Beliau menulis selama beliau ada di tanah haram Makkah. Tulis bab pertama bab kalam, kemudian bab kedua bab i'rab beliau tulis sekitarnya sangat tipis ya. Kalau dijadikan ke ukuran buku seperti ini paling hanya ada sekitar ya 20 halaman. 20 halaman itu berarti 10 lembar. Halaman bolak-balik hanya segitu doang. Tipis kitabnya hanya 10 lembar. Jadi lebih mirip surat ya, bukan kitab. Surat dari kelurahan gitu ya. Paling 3 lembar ya. Iya.
Ini lebih mirip pada risalah atau surat. Nah, beliau selesai mengarang ini cerita bukan kitab Safinah, ini lebih dulu lagi kitab Jurmiyah. Setelah selesai, beliau lemparkan ke laut. Ya Allah, kalau saya mengarang ini ikhlas karena Engkau, maka biarkan kitab ini tetap utuh dan tidak rusak meskipun kena ombak. Tapi kalau saya tidak ikhlas, biarkan tenggelam dan habis di dasar laut saja ya Allah. Nah, kemudian dilempar kitab ini dengan niat tadi. Nah, ditunggu oleh mu'alif, oleh pengarang Imam Sunan Haji. Ternyata di bawah ombak balik lagi masih utuh. Enggak tenggelam, masih utuh. Jurmiyah, Safinatun Najah, kitab-kitab yang sifatnya sangat dasar dan juga tipis ini dikarang, tapi banyak sekali ulama-ulama yang mengomentari, yang memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, karena barokah, ini barokah dari pengarangnya, yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau mengarang ini karena ikhlasnya, kemudian Allah limpahkan barokah juga dalam karangannya sehingga banyak dibaca dan juga banyak disyarahkan atau dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya. Ada Syekh Nawawi Banten yang menjelaskan atau mensyarahkan nama sarahnya Kasifatu saja. Kemudian ada Sayyid Muhammad bin Ali dari Hadramaut juga, ini mensyarahkan kitab Safinatun Najah, nama sarahnya Ghoyatul Munah. Dan ada beberapa lagi kitab Safinatun Najah, sarah dari Safinatun Najah yang bisa kita lihat sampai sekarang masih ada dalam literatur Islam atau dalam kepustakaan-kepustakaan Islam. Kita masuk kepada pembahasan tentang bab pertama. Kalau abang-abang lihat di situ ya, di situ bab pertama tentang apa tuh? Rukun Islam ya. Rukun Islam, arkanul Islam. Tentang rukun Islam maka akan saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul itu ya? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Kalau saudara-saudara sering dengar barokahul istihlal atau pembuka khutbah, pembuka pidato atau pembuka sambutan, sering dengar alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ini asalnya dari kitab Safinatun Najah. Itu kan yang paling sering kita dengar itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in asalnya dari kitab Safinatun Najah. Dan paling banyak itu dah standar umumnya itu dah, yang minimal sekretaris RT itu itu bisa. Tapi kalau udah kelasnya Bang Reza mah jangan itu lagi, yang lain. Alhamdulillahilladzi hadana li hada misalnya, atau misalnya alhamdulillahil khalaqil, yang macam-macam dah itu udah banyak. Tapi standarnya memang itu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Segala puji bagi Allah, wa bihi nasta'inu, dan dengan Allah kami memohon pertolongan ala umurid dunya waddin, atas urusan-urusan dunia dan urusan agama. Hanya dengan Allah lah kita meminta pertolongan, kepada Allah saja kita meminta pertolongan dalam urusan agama maupun urusan dunia. Yang ingin saya bahas pertama bismillah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngikutin tafaul, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran turun pertama kali itu karena Al-Quran susunan pertama kali. Surat pertama namanya surat Fatihah. Ayat pertamanya apa Bu? Ayat pertama Fatihah apa Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dibuka itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka para pengarang mengikuti Al-Quran, ngalap barokah atau tafaul supaya dapat barokah, maka membuka kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah ada di situ artinya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Selain mengikuti Al-Quran, mungkin ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Emang yang turun pertama kali Bismillah, Ustaz? Bukan Iqra? Karena yang turun pertama kali Iqra, ngapa Bismillah jadinya di Fatihah? Yang turun pertama kali Iqra itu adalah turunnya Al-Quran dari
Baitul Izzah, dari langit pertama. Ada satu tempat di langit pertama namanya Baitul Izzah, turun kepada Rasulullah. Ini bertahap sesuai dengan kebutuhan zaman saat itu. Pertama kali Rasulullah menerima Iqra, jadi itu turun dari Baitul Izzah. Baitul Izzah ada di langit dunia. Nah, kemudian kepada Rasulullah bertahap, mulai dari Iqra, kemudian setelah Iqra ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, kemudian ada anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekat itu, dan bagian surat-surat Makkiyah lainnya, bertahap sesuai dengan kebutuhan saat itu. Jadi secara berkala atau secara bertahap. Nah, tapi turunnya ini kan tadi di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini langit dunia. Langit dunia itu langit yang paling dekat dari kita, dari bumi. Langit dunia. Karena langit berlapis-lapis. Saudara belum pernah kan ke sana? Sama, saya juga belum pernah. Cuma banyak riwayat Rasulullah menyebutkan, bahwa langit itu berlapis-lapis dan pintunya itu ada 7, sangat luas. Kalau bumi ya ukuran bumi mah nggak ada apa-apanya, sangat luas. Nah, langit yang paling dekat dengan bumi namanya langit dunia. Turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz. Apa itu Lauhil Mahfuz? Lauhil Mahfuz itu adalah catatan induk. Bukan hanya Al-Quran yang ada di sana, tapi termasuk catatan nasibnya Fatur besok dapat jodoh mana, itu ada di Lauhil Mahfuz. Apakah Bang Jajam nanti akan ada lagi? Itu juga ada di Lauhil Mahfuz. Saya dapat lagi. Kasihan yang lain yang belum. Itu ada di Lauhil Mahfuz. Termasuk Al-Quran catatan induk itu ada di Lauhil Mahfuz. Turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz di malam 17 Ramadan yang namanya Nuzulul Quran, itu sekali, itu tidak bertahap. Itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit kedua, ke satu tempat namanya Baitul Izzah, bukan langit dunia, ke langit dunia. Nah, nanti dari sini baru turun bertahap, Iqra dan seterusnya sampai terakhir Al-Yauma Akmaltu lakum dinakum. Itu yang terakhir. Jadi bertahap. Nah, adapun dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah ini sekaligus. Bagaimana turunnya? Turunnya sesuai yang kita baca di mushaf. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah ini turunnya sekaligus. Udah ada. Jadi udah ada mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas. Surat terakhir apa? An-Nas, minal jinnati wan nas. Itu udah begitu urutannya seperti itu, tapi masih ada di langit dunia. Nanti dari situ baru turun Iqra dan seterusnya bertahap. Sedangkan yang ada di langit dunia udah utuh seperti itu, mulai dari Fatihah sampai An-Nas. Turunnya sekaligus, tapi kemudian bertahap sesuai dengan kebutuhan zaman pada waktu itu. Oleh karenanya para muallif ini mengarang kitab pasti dimulai dengan Bismillah. Pertama karena mengikuti Al-Quran yang ada, yang kita kenal surat Fatihah. Jadi surat ayat awalnya Bismillah, maka beliau para pengarang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selain itu saudara, Rasulullah SAW mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abta. Segala sesuatu yang penting, segala sesuatu yang menurut hati kita itu sangat mulia, tapi tidak diikuti, tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka putus barokahnya. Artinya putus barokahnya buat saat itu aja. Itu ada aqua apa fit? Fit, ada yang fit, ada yang aqua ya. Yang biru apa yang biru? Hah? Sip. Bisa nggak buat ngilangin haus? Bisa. Jadi fungsi air buat ngapain? Ngilangin haus. Minum dah. Saya jamin hilang hausnya. Nggak usah pakai demi Allah saya. Emang fungsi air buat ngilangin haus doang. Tapi kalau nggak pakai Bismillah, ya udah buat ngilangin haus doang. Tapi kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim, haus kita hilang, pahala kita dapat di sana, dan Bismillahirrahmanirrahim bisa menjaga kita selama air itu masih ada dalam tubuh kita. Itu yang namanya barokah. Artinya barokah itu nempel terus dan nggak terputus.
segala sesuatu seperti minum fit, minum sip, minum kopi, rokok jangan bismillah. Segala sesuatu yang mubah sifatnya dan menurut kita itu penting, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka putus. Udah sampai situ doang. Kalau buat ngilangin aus, kalau buat ngilangin lapar udah doang, berhenti sampai situ aja. Tapi kalau kita pakai bismillahirrahmanirrahim maka tidak terputus, barokahnya terus. Kalau kita makan, maka selama makanan itu ada dalam diri kita, insya Allah makanan itu bakal bikin kita gampang ibadah. Minuman itu juga ada catatan pahalanya dan bakal bikin kita gampang ibadah juga. Itu yang namanya barokah bismillah. Demikian juga pengarang Sabinatun Najah. Ini mengarang dengan mulai bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua karena ingin supaya karangan ini tidak terputus barokahnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang 2025 remaja Al-Jihad masih baca ini. Itu dari tahun 1851 sampai sekarang masih banyak yang baca Sabina. Coba kalau novel lu ada novel namanya Religious ya, enggak ngalamin di zaman. Iya. Tuh, Ustaz Maman tuh. Tahu kalau sekarang ada Terelie yang sering. Apa bang? Triana. Enggak, ada yang sering baca novel siapa? Biasanya anak perempuan emang ada Terelie apa itu. Itu ya 50 tahun atau 100 tahun juga nggak ada yang baca, udah selesai. Tapi ini tidak terputus barokahnya. Ini karena bismillahirrahmanirrahim di awal, maka terus-menerus barokahnya ngalir sampai sekarang, masih dikaji, sampai sekarang masih dibaca oleh orang banyak. Ini bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, diawali kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ada banyak fadilah memang bismillahirrahmanirrahim atau basmalah ini saudara. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam bismillahirrahmanirrahim itu ada Ismul A'zam. Apa itu Ismul A'zam? Ismul A'zam itu adalah nama Allah yang kalau kita ucapkan dan kita berdoa dengan nama Allah itu, maka tidak akan ditolak doa kita. Ismul A'zam. Meskipun ada perbedaan pendapat juga, ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang mungkin tahu ya Asmaul Husna ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimun, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, terus sampai Ya Mani'u, Ya Dharru. Ada berapa semuanya? 99. Kalau ditambah dengan lafaz jalalah Allah jadi 100. Ada yang mengatakan Ismul A'zam Al-Latif. Memang ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan Ismul A'zam yang lainnya. Tapi yang disebutkan oleh Rasulullah, Ismul A'zam itu ya lafaz Allah. Yang kalau kita berdoa dengan lafaz itu, maka doa kita akan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim, ada lafaz Allahnya di situ. Atau kalaupun tidak, Bismillahirrahmanirrahim ada lafaz Allah dan juga lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga termasuk Asmaul Husna. Maka orang yang baca doa dengan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah doanya ini Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga satu hadis Rasulullah menyebutkan, Sayyidina Ali menyebutkan kalau orang lagi terkena kesulitan, ya utang banyak, anak pada sakit, kontrakan lagi ditagih, belum leasing teleponin mulu. Anak muda mah gak mikir itu ya. Ini yang bawa apa, ini yang ibu-ibu lagi mikir itu semuanya, maka baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu banyak-banyak baca itu. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. 313 kali. Maka insyaallah Allah berikan kelapangan dan Allah angkat kesulitan itu. Ini diantara fadilah atau keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman. Mungkin ada orang namanya Abdur Rahman, ada nggak? Ada daftar tamunya nggak tadi? Ada Abdur Rahman. Ada Abdur Rahim. Iya. Siapa?
Abdul Razak, ada Abdul Rahman, ada Abdul Rahim. Rahman dan Rahim ini akar katanya sama dari kata rahmah. Rahimah yarhamu itu artinya sayang. Bedanya kalau Rahman, sayangnya Allah kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Rahman jadi lebih luas dan berlaku di dunia ini. Sayangnya Allah kepada makhluknya tanpa terkecuali. Ada ayam, dia punya anak, coba dah bang ambil anaknya satu babonannya, itu ibunya kira-kira ngamuk atau ngamuk. Sayangnya si babon ayam, babon namanya, sayangnya si induk ayam kepada anaknya, ini bagian dari sayangnya Allah yang maha penyayang. Allah berikan rasa sayang induk ayam kepada anaknya, sehingga kalau kita godain patok kita. Begitu juga sayangnya anak macan, ibunya macan kepada anaknya, nggak bakal makan itu meskipun lapar kayak gimana pun. Itu bagian Rahman, sayangnya Allah. Lebih dari itu, Allah jamin juga rizki untuk seluruh makhluknya. Allah maha sayang, ini Rahman namanya, untuk seluruh makhluknya. Kita nggak pernah tahu rizki dari, kita nggak pernah persis mengetahui rizki dari setiap binatang. Setiap binatang itu pasti ada rizkinya. Semut ada rizkinya, ya kadang-kadang ya sisa-sisa makanan, atau kadang-kadang ya bukan sisa-sisa, dia nggak ngambil gitu ya, tapi emang dia usaha sendiri dicari gitu dari kotoran-kotoran. Ini rizki, belum lagi semua hewan-hewan, mikroorganisme yang ada di laut. Itu kalau dipikirin saudara, kalau direnungin ya nggak bingung itu Allah ngasih makannya. Namanya Rahman. Lebih-lebih bahkan bukan hanya itu, orang yang kufur, ingkar kepada Allah saja Allah kasih rizkinya. Meskipun dia nggak sholat, nggak percaya sama Nabi Muhammad, nggak percaya sama Allah, tetap sama Allah kasih rizkinya. Dia ngopi masih enak juga, makan padang juga masih enak, padahal ingkar sama Allah. Dia makan soto juga masih enak, padahal dia kufur kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Allah sayang kepada dia, biarin aja di dunia mah nggak ada apa-apanya kata Allah. Dunia mah cuma ya hal yang sifatnya remeh. Aku kasih semuanya kata Allah. Kalau buat di dunia saja apa sih? Tapi Rahim ini sayang yang lebih khusus lagi. Rahim adalah sayangnya Allah untuk hamba-hambanya tertentu, hamba-hambanya yang sudah Allah pilih. Rahim ini sayangnya Allah untuk orang-orang yang taat kepada dia. Rahim ini sayangnya Allah nanti di akhirat, ketika dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, kemudian Allah berikan kemudahan saat timbangan atau mizan, Allah ampuni dosa-dosa dari hambanya, Allah masukkan ke dalam surga atau Allah selamatkan dari neraka. Ini bagian dari Rahim. Jadi sayangnya Allah di akhirat, dan khusus untuk orang-orang yang taat atau orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir nggak dapat, dia dapatnya di dunianya Rahman. Orang-orang kafir dapat rahmat Allah dari sifat Rahman. Nah ini bedanya Rahman dengan Rahim. Jadi Rahman lebih luas dibanding Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Oleh karenanya di Indonesia diartikan Maha Ar-Rahman, Maha apa? Maha Pengasih. Kasih-kasih aja sama Allah. Kasih. Ya orang kafir meminta mobil, kasih, biarin. Orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad pengen umur panjang, kasih aja dah, biarin. Namanya dunia, kasih terus. Sama Allah kasih karena Maha Pengasih. Tanpa terkecuali. Allah kasih-kasih aja. Tapi nanti di akhirat, nanti dulu, tunggu. Allah lihat dulu di dunianya gimana. Nah itu yang namanya Rahim. Rahim ini lebih khusus, terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa tuh? Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian pujian hanya milik Allah. Mungkin pernah saya sampaikan pembahasan atau penjelasan tentang alham atau pujian. Ini pujian yang paling pas dan paling representatif, yang paling mewakili, cocok dan pas. Itu adalah pujian Allah kepada Allah sendiri.
pujian Allah kepada Allah sendiri itu adalah pujian yang paling pas atau yang paling sifatnya itu paling genap. Maksudnya genap di sini bukan genap melawan ganjil, tapi yang paling sempurna dan paling memenuhi atau paling sesuai dengan keagungan Allah, yaitu pujian Allah kepada Allah sendiri. Nah, kalau pujian Allah, kalau pujian makhluk kepada Allah bagaimana? Pasti ada kurangnya. Kita puji kepada Allah, alhamdulillah ya Allah dikasih sehat, alhamdulillah dikasih bisa ngaji, alhamdulillah, sebutin dah semuanya dah nikmat-nikmat kita. Pasti masih ada yang belum. Enggak alhamdulillah sama usus, Bang, misalnya gitu. Enggak alhamdulillah sama pori-pori. Enggak alhamdulillah sama masa lalu kan kelam dulu. Sekarang udah enak. Kelewat dah semuanya. Maka pujian kita kepada Allah, makhluk nih kita kepada Allah ini terbatas dan tidak akan sesuai atau tidak akan memenuhi, tidak akan sempurna dengan keagungan Allah, tidak akan bisa cocok atau sebanding dengan keagungan Allah. Nabi Muhammad kalau memuji Allah, saudara, lebih pada alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja. Karena kalau ada alhamdulillahirabbil alamin itu artinya udah segala puji, dan ngikutin Al-Quran juga segala puji. Itu segala puji artinya mau pujian dari Allah kepada Allah, mau pujian dari Allah kepada makhluk, mau pujian makhluk kepada makhluk, mau pujian makhluk kepada Allah. Itu segala puji cuma milik Allah. Itu udah pakai alhamdulillah, itu udah paling pas. Kadang-kala Rasulullah juga sebut begini, mungkin bapak-bapak ibu pernah dengar atau abang-abang anak muda juga pernah dengar begini. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama afnaita 'ala nafsik. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa menghitung pujian untuk dirimu sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Itu kata Nabi Muhammad. Maha suci Engkau ya Allah. Nabi Muhammad kalau memuji Allah begitu. Selain alhamdulillah pakai subhan, pakai maha suci. Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak bisa menghitung segala pujian sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. Karena aku cuma makhluk ya Allah, mulut cuma satu dan terbatas. Bahasa, bagaimanapun bahasa, berapa sih jumlah kata, walaupun puluhan ribu, ratusan ribu, tidak akan bisa sebanding dengan keagungan Allah. Oleh karenanya alhamdulillah itu artinya segala puji. Karena pujian itu ada 4. Jadi kesimpulannya pujian ada 4. Ada pujian Allah kepada Allah sendiri. Pujian Allah kepada Allah sendiri seperti alhamdulillah, itu Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Fatihah. Atau wa anal ghafurur rahim, wa anal ghafurur rahim, itu Allah memuji dirinya bahwa aku yang maha pengampun, aku yang maha penyayang. Nah, pujian Allah kepada Allah yang pertama. Ada pujian Allah kepada makhluk. Pujian Allah kepada makhluk seperti Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, sungguh engkau akhlakmu sangat tinggi, akhlakmu sangat mulia. Pujian Allah kepada makhluk. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Ada pujian makhluk kepada Allah dulu. Pujian makhluk kepada Allah sebagaimana kita memuji Allah. Kita ya Allah, engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha memberi rizki, berikanlah rizki kepadaku untuk membiayai adik-adikku misalnya. Itu pujian kita kepada Allah. Jadi pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah. Satu lagi pujian makhluk kepada makhluk, pujian orang kepada orang. Misalnya Bang Reja muji, yang dipuji siapa? Patur. Pokoknya ketuanya mah Patur aja seumur hidup. Yang paling rajin dia sih. Nah, pujian paling rajin namanya pujian dari makhluk pada makhluk. Segala macam pujian itu, makhluk-makhluk, Reja ke Patur, atau Reja kepada Allah, makhluk kepada Allah, atau Allah kepada makhluk, atau Allah memuji dirinya, segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi kalau Fatur dipuji sama Reja paling rajin, maka harus nyebut alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian itu bukan milik Fatur, tapi milik siapa? Milik Allah. Seluruh pujian milik Allah. Seolah-olah itu
ingin menyebutkan bahwa ini bukan milik saya, ini kata orang saya rajin tapi bukan milik saya, sebenarnya hanya milik Allah. Pertama, yang kedua, ya Allah, kata Fatur nih, bukan milik saya ya Allah, itu kan Reja taunya baiknya saya aja, dia nggak tahu kalau saya lagi ini lapar, saya lapar galak, dia nggak tahu kalau saya lagi habis kuota, gabut saya kalau habis kuota pokoknya, dia nggak tahu yang jelek-jelek. Nah itu lagi ditutupin sama Allah. Ini untuk menetapkan atau untuk memantapkan kita bahwa segala puji bagi Allah. Semua jenis pujian itu alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dari urusan dunia dan urusan agama. Agama itu ya akhirat maksudnya. Urusan dunia kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Apa itu urusan dunia? Seperti kehidupan atau penghasilan atau segala macam yang berhubungan dengan menyambung hidup kita di dunia ini, makan, minum, kerja, itu kan dunia. Itu kita mohon pertolongan hanya kepada Allah. Begitu juga urusan agama. Kerja kita supaya bisa dukung untuk ibadah, kerja kita supaya bisa dukung untuk ngaji, penghasilan kita supaya bisa dukung untuk ibadah, penghasilan kita supaya bisa mendukung kita untuk akhirat, maka kita mohon kepada Allah, hanya kepada Allah kita mohon mudahkan urusan agama, urusan ngaji. Begitu juga urusan dunia, mohonnya hanya kepada Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Allah memberikan sholawat. Kalau Allah memberikan sholawat, hadirin, kepada Nabi Muhammad, itu artinya Allah memberikan rahmat ta'zim. Maksudnya Allah memberikan rasa sayang sekaligus keagungan kepada Nabi Muhammad. Kita pernah dan sering dengar mungkin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Yang dimaksud di sini adalah berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Ini apa? Yaitu melimpahkan rahmat ta'zim. Kalau Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Itu kalau Allah pada Nabi Muhammad, selawatnya Allah pada Nabi Muhammad. Bagaimana selawatnya malaikat? Selawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat mohon kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah kasih sayang dan limpahkanlah keagungan untuk Nabi Muhammad. Jadi malaikat gak bisa ngasih sendiri. Malaikat bagaimana? Minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah kasih sayang dan keagungan atau limpahkanlah selawat kepada Nabi Muhammad. Itu maksud dari innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberikan selawat, malaikat berselawat juga, maksudnya memohonkan rahmat ta'zim kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Nah, ada lagi ayat, kalau tadi pada apa? Coba yang ini apa kan ini? Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Huwallazi yusolli 'alaikum, dialah Allah yang berselawat kepada kalian, bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada jamaah jihad. Dialah Allah yang berselawat kepada jamaah jihad kalian. Wa malaikatuhu, dan juga malaikat-malaikatnya berselawat untuk kalian, untuk kita semua. Nah, ini beda. Kalau tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad. Nah, kalau ini Allah dan para malaikat berselawat untuk jamaah jihad, untuk kalian. Ini bukan melimpahkan rahmat ta'zim, bukan melimpahkan kasih sayang dan pengagungan, karena tidak layak untuk kita diagung-agungkan oleh Allah dan para malaikatnya. Terus apa selawatnya malaikat untuk kita? Bukan untuk Nabi Muhammad ya. Apa selawatnya Allah untuk kita? Karena Allah berselawat untuk kita juga, malaikat berselawat juga untuk kita. Apa itu selawat yang dimaksud? Selawat Allah untuk kita, itu artinya Allah memberikan ampunan kepada kita. Kalau dulu sholat masih banyak yang bolong, subuh masih banyak yang kesiangan, atau asar kadang-kadang lewat, ya orang main game,
gimana nggak lewat? Ada masih pada main game, Bang? Iya, sampai kelewatan misalnya. Itu Allah berselawat kepada kalian, maksudnya Allah memberikan ampunan. Malaikat juga begitu. Malaikat berselawat kepada kalian, berselawat kepada kita, jemaah lihat. Ini maksudnya malaikat memohonkan ampunan kepada Allah buat kita. Ini bedanya selawat Allah kepada Nabi, selawat Allah malaikat kepada Nabi Muhammad dengan selawat Allah dan malaikat untuk kita. Kalau untuk kita artinya melimpahkan dan memohonkan ampunan. Tapi kalau untuk Nabi mah udah gak punya dosa, jadi gak perlu dilimpahkan ampunan, gak perlu. Nabi itu kalau Allah memberikan salawat atau malaikat memohonkan salawat, itu artinya memohonkan rahmat takzim, yaitu kasih sayang dan keagungan. Udah gak hapusin dosa lagi karena gak punya dosa. Hanya diberikan kasih sayang dan diagungkan, senantiasa diagungkan. Emang kenapa Ustaz kok pakai diagung-aguin segala Nabi? Apalagi ada doa itu, doa habis sajian. Gimana doa itu? Allahumma rabb hadhihi da'wat tammah. Langsung ya, langsung ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah. Itu ada satu kedudukan yang cuma didapatkan oleh satu orang doang. Namanya kedudukan al-wasilah. Kemudian maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah ini satu kedudukan yang hanya Allah berikan kepada satu makhluk doang. Nah, kita habis azan disunahkan baca doa ini. Ini bagian dari upaya atau bagian dari rangkaian doa-doa kita mohon Allah melimpahkan tadi. Allah melimpahkan rahmat ta'zim atau mengagungkan dan mengasihi Nabi Muhammad. Ini supaya Nabi Muhammad semakin terlimpah keagungannya, terlimpah rahmatnya, sehingga nanti mendapat maqamah mahmudah. Maqamah mahmudah itu artinya tempat yang mulia, yang paling mulia, di mana orang-orang yang lain gak dikasih oleh Allah. Kapan itu? Nanti di akhirat. Di akhirat itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, di akhirat nanti ketika dibangkitkan umatnya Nabi Adam minta kepada Nabi Adam syafaat, tolongin saya. Begitu juga umatnya Nabi Nuh, tolong saya Nuh, tolong saya wahai Nabi Nuh, tolong saya. Nah, umatnya Nabi Musa juga gitu, berikan syafaat kepada saya, tolong ini supaya gampang, supaya perjalanan ini ditimbang, perjalanan nanti di Siratal Mustaqim supaya gampang. Para nabi jawabannya nafsi. Jawabannya diriku. Maksudnya apa diriku? Ya Allah, diriku sudah sampaikan. Kata Nabi Nuh, nafsi ya Allah, aku sudah menyampaikan. Aku sudah menyampaikan wahyumu, aku sudah menyampaikan perintahku. Aku mohon, aku jangan dibebankan lagi. Maksudnya udah selesai. Udah gak mau nolongin lagi, udah selesai ya Allah. Aku sudah sampaikan perintah-perintahmu, aku sudah sebutkan larang-larangmu supaya mereka itu mau nurut. Udah ya Allah, udah semuanya udah saya sampaikan di dunia. Nabi Musa juga begitu, nafsi. Sudah ya Allah, sudah saya sampaikan. Dia pada minta syafaat, enggak, pokoknya saya sudah sampaikan. Tapi memang pada bandel, katanya begitu. Memang pada bangor dulu di dunianya. Semua para nabi seperti itu. Para nabi di yaumil mahsyar itu nafsi. Sudah merasa bahwa kami semua sudah menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran-ajaran, dan sudah selesai waktunya, karena ini bukan waktunya untuk dakwah lagi, dan bukan waktunya untuk memberikan pertolongan, bukan waktunya untuk berdoa mohon kepada Allah. Ada satu orang yang saat itu tidak menyebutkan nafsi, tapi sujud terus kepada Allah sampai ditegur sama Allah. Ditegur, "Qum, ayo bangun. Qum ya Muhammad." Siapa itu Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, Nabi Muhammad enggak menyebutkan nafsi. Kalau nabi-nabi lain masih menyebutkan ini mah udah nggak musim, ini mah udah nggak musim minta tolong, ini udah waktunya dibalas, udah waktunya diberikan ganjaran pahala atau dosa. Udah nggak bisa tolong-tolongan. Dulu di dunia udah saya bilangin kan, istilahnya begitu. Dunia kan udah saya nasihatin, sekarang udah bukan wayahnya lagi, udah bukan waktunya lagi untuk memberikan pertolongan. Tapi Nabi Muhammad nggak begitu.
mau di dunia mau di akhirat, Nabi Muhammad tetap memohonkan pertolongan untuk umatnya. Inilah yang disebut dengan maqam mahmuda, yang disebut dengan tempat yang paling mulia, tempat yang dipuji-puji. Karena dimana seluruh nabi pada waktu itu udah gak mau tahu, karena udah merasa di dunia udah menyampaikan, tapi Nabi Muhammad sujud dan Nabi Muhammad berdiri sendiri bahwa aku ingin menyelamatkan dan aku ingin meringankan orang-orang yang ada di padang mahsyar ini. Gak ada AC-nya Pak. Ya lihat masih adem banget tadi sini. Soalnya panas. Ya matahari lebih dekat dibanding matahari dunia. Keringatnya ada yang keringatnya sebetis orang-orang, ada yang keringatnya kuping, ada yang kelelep sama keringat. Nabi Muhammad mendapat posisi maqam mahmuda. Ini karena Allah melimpahkan salawat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Begitu juga kita memohonkan kepada Allah, untuk Nabi Muhammad. Ati sayyidina Muhammadin wasilatan wa syarafa wa darajatan rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda. Kita memohonkan kepada Allah untuk Nabi Muhammad mendapat maqam mahmuda, yaitu tempat yang dimuliakan. Itulah satu-satunya posisi di mana tidak ada nabi-nabi, tidak ada hamba-hamba Allah yang bisa memberikan itu semua, memberikan syafaat. Maqam mahmuda ini yang kadang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat atau pertolongan terbesar. Jadi apa namanya, big promo. Maksudnya benar-benar diobral, sampai orang kafir bisa diberikan syafaat juga. Orang kafir diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad di padang mahsyar. Itu yang namanya syafaatul uzma. Tapi syafaat untuk ini Ustaz masuk surga? Enggak, bukan masuk surga. Dicepetin doang. Orang-orang kafir nanti ketika di padang mahsyar itu saking udah putus harapannya, dia udah benar-benar, ya Allah, ngapa begini amat ya, di padang mahsyar mana bejubel, mana enggak ketahuan mau kemana arahnya. Saya minta mudah-mudahan dipercepat aja dah, biar ketahuan dah, neraka ada sekalian, kata orang kafir nih, daripada bejubel gini antrinya panjang. Nah, Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat itu, mempercepat hisab orang kafir. Karena ada orang-orang kafir yang minta tolong, dan juga orang-orang kafir yang menginginkan cepetin dah hisabnya, daripada kumpul kayak begini, biarin dah neraka ada ketahuan. Nah, Nabi Muhammad bisa memberikan itu, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang kafir supaya dipercepat hisabnya, dan gak pakai bertele-tele. Jadi walaupun kaya hisab cepat tapi masuk neraka. Enak gak tuh? Enak. Mau masuk neraka? Cepat, tapi emang cepat, gak bertele-tele. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat itu. Itu disebut dengan maqam mahmuda, nama posisinya, nama derajatnya. Sedangkan syafaatnya disebut dengan syafaatul uzma, syafaat terbesar yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau syafaat-syafaat lainnya bukan syafaatul uzma dan bukan posisi maqam mahmuda, banyak yang punya. Kalau maqam mahmuda, syafaatul uzma cuma Nabi Muhammad. Tapi kalau syafaat-syafaat lainnya banyak yang punya. Malaikat bisa kasih syafaat. Makanya Ustaz Maman sering ngirimin malaikat muqarrabin gitu mah. Ya Ustaz ya. Sering ngirimin itu karena malaikat bisa kasih syafaat nanti. Bisa nolongin orang yang saat itu di padang mahsyar sedang berjubel, bisa ditolongin sama malaikat. Selain malaikat, ulama bisa kasih syafaat. Orang-orang alim yang ngarang kitab seperti Syekh Salim bin Sumer atau Syekh Nawawi Banten, atau kalau yang pernah baca Fathul Qorib namanya Syekh Muhammad bin Qasim, yang pernah baca Takrib namanya Syekh Ahmad bin Husain, yang pernah baca Fathul Mu'in namanya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Ini ulama semuanya, ini bisa kasih syafaat juga. Bisa kasih syafaat, bahkan ngangkat orang dari neraka. Itu bisa. Bukan cuma Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pasti bisa. Tapi yang tadi saya katakan syafaatul uzma, maqam mahmuda, ini cuma Nabi Muhammad doang memberikan syafaat untuk orang kafir. Tapi kalau untuk orang-orang Islam yang kira-kira lagi nyangkut di neraka atau ada di pojokan, udah lama banget, udah 3 hari gak ada yang ngangkat,
3 hari 1 harinya 1000 tahun, Pak. Nggak ada yang ngangkat. Nah itu ulama bisa ngangkat. Kata pengarang Safinah, lah ini yang baca kitab gua nih. Ini yang baca kitab gua nih, mana aja nih. Akhirnya ditolong sama ulama. Dan karenanya guru-guru kita termasuk saya juga, saya kalau ngaji baca kitab. Kenapa? Barokahnya ulama. Karena pengarang ini bisa ngasih apa? Pengarang ini bisa memberikan pertolongan kita nanti di hari kiamat. Malaikat, nabi, para nabi tentu memberikan syafaat. Kemudian orang soleh ini para wali juga bisa memberikan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Betul itu ya? Wa alihi wa sahbihi ajmain. Keluarga Nabi Muhammad. Kalau yang udah pernah dengar atau pernah ikut ngaji juga, yang disebut dengan keluarga Nabi ada 2 pendapat. Ini saya habisin pembukaannya dulu, nanti baru masuk rukun Islam. Keluarga Nabi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan keluarga Nabi itu adalah keturunan Hashim dan keturunan Muttalib, yaitu dari buyutnya Nabi Muhammad atau dari kakeknya Nabi Muhammad ke bawah, itu namanya keluarga Nabi. Tentu keluarga Nabi yang Islam. Kalau Abu Lahab bukan. Nah, pendapat pertama. Pendapat kedua bagaimana? Keluarga Nabi ini pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi. Pendapat keluarga Nabi adalah semua orang Islam, termasuk remaja lihat keluarga Nabi. Jadi kalau ada salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu berarti juga kepada jamaah aliyah juga, karena Alu Muhammad termasuk orang muslim, siapapun itu termasuk. Ini pendapat ulama yang kedua yang lebih kuat. Itu kalau keluarga Nabi ada dalam ranah doa. Kalau ada dalam ranah doa, yang dimaksud dengan keluarga Nabi adalah semua orang Islam. Tapi kalau di luar ranah doa atau pembahasan doa, tentu kita lihat-lihat dulu. Kalau yang dimaksud dengan keluarga Nabi bukan di doa, lihat-lihat dulu. Ini lagi bicara apa? Kalau lagi bicara ilmu nasab misalnya, tentu yang dimaksud bukan semua orang Islam. Jadi macam-macam. Wasahbihi ajmain. Sahabat itu orang yang bertemu Nabi dan beriman, walau saatan, meskipun hanya sesaat. Itu namanya sahabat. Orang bertemu Nabi Muhammad dan beriman, maka dia disebut dengan sahabat. Nah, kalau bertemu Nabi tidak iman, ya bukan sahabat. Abu Jahal ketemu Nabi enggak, Bang? Ketemu. Abu Lahab ketemu enggak sama Nabi? Ketemu. Kemudian Al-As bin Wahil, ya, kemudian Walid bin Mughirah, itu dekat semua tuh di Quraisy, musuh-musuh Nabi, ketemu semua Nabi Muhammad, tapi nggak iman, maka bukan sahabat. Sahabat itu orang yang ketemu dengan Nabi Muhammad dan beriman, meskipun ketemunya cuma sebentar doang. Sahabat. Nah, kalau dari sini menurut pendapat yang tadi, keluarga Nabi Muhammad semua orang Islam, keluarga Nabi Muhammad. Kalau sahabat Nabi Muhammad orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dan iman. Dari sini berarti keluarga Nabi sama sahabat Nabi banyakkan mana? Keluarga Nabi sama sahabat Nabi banyakkan mana? Banyakkan keluarga, betul. Ya, kita termasuk keluarga Nabi. Maka berbanggalah kita. Kenapa? Karena kita termasuk keluarga Nabi yang ada dalam rangkaian salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba kalau di buku lihat Bang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim artinya apa tuh? Tidak ada daya, tidak ada daya dan kekuatan. Oh, langsung gitu ya? Tidak ada daya dan kekuatan langsung. La haula itu artinya tidak ada daya untuk menghindarkan maksiat. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk pelaksanaan taat. Itu lengkapnya seperti itu. Tidak ada daya untuk menghindarkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat illa billahil aliyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung.
Tidak ada daya untuk menjauhi maksiat. Kita bisa jauh dari maksiat, kita bisa terhindar dari judi online, judol, kita bisa terhindar dari nonton pornografi. Dulu mah zaman saya namanya 3GP. Ada tuh video-video gitu, zaman Islam bukan berarti CD ya, CD. Terhindar dari maksiat mata, terhindar dari maksiat tangan, kakinya juga nggak buat tendangin orang, itu kan terhindar semua. Tidak ada daya untuk menghindarkan maksiat kecuali Allah yang nolongin. Jadi ada orang misalnya dia nggak maksiat, dia nggak nendangin orang, nggak mukulin orang, dia nggak judi, jangan mentang-mentang. Maksudnya mentang-mentang gua mah nggak pernah sih gitu-gituan. Gua kenapa? Karena hakikatnya yang bikin dia bisa terhindar maksiat adalah Allah. Tidak ada daya menghindar maksiat kecuali Allah yang nolongin. Begitu juga wala quwata, tidak ada kekuatan melaksanakan taat kecuali Allah yang nolongin. Bisa hadir ngaji di sini, tadi sholat zuhur jamaah, subuhnya juga bisa bangun, tadi malam isaknya juga bisa jamaah juga, maghribnya juga, terus ingat-ingat lagi nikmat, ingat-ingat lagi ketaatan. Kita bisa ngaji, alhamdulillah, bisa baca Quran. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, sholat, puasa dan lain sebagainya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya nggak boleh kita mentang-mentang, nggak boleh dua lagi. Nah, gua mah Quran mah merem juga bisa. Iya kulhu merem. Nah, gua mah sholat paling khusyuk, nggak boleh ngomong gua mah bisa, gua mah sholat, gua mah nggak boleh. Kenapa? Karena wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, ibadah, sholat dan lain sebagainya kecuali Allah yang nolong. Alhasil la haula wala quwata illa billah ini untuk memposisikan diri kita itu seperti nol, kosong. Kita benar-benar kosong, kita nggak punya apa-apa. Dan supaya menghilangkan keakuan kita bahwa aku loh yang jauh dari maksiat, aku loh yang paling sholat, itu dihilangkan dengan la haula wala quwata illa billah. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita masuk faslun ya, habis itu ya. Habis itu faslun ini sekedar mukadimah atau pembuka. Ada alhamdulillah, ada selawat dan juga ada la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.